pertemuan sebelumnya mungkin Anda sudah mengkaji tentang elemen citra digital ya. Nah, untuk hari ini kita akan lanjut mengenai pembuatan histogram citra. Jadi nanti histogram ini banyak sekali manfaatnya, terutama dalam perbaikan citra nanti. Misalkan citra yang kita buka itu terlalu gelap atau terlalu cerah, nah itu nanti kita bisa perbaiki dengan mengubah nilai-nilai yang ada pada histogramnya. Oke, sebelum kita mencoba nanti melalui program ya, kita akan lihat dulu teori tentang histogram citra. Jadi di sini sebelum kita menghitung histogram, mungkin Pak review sedikit terkait dengan teori dari bagaimana citra digital itu dibuat. Jadi ini adalah teori. Sebentar ya, Pak, munculkan pennya dulu. Oke. Nah, di sini untuk membuat sebuah citra, tentunya kita harus punya ini ya, ada sumber cahaya. Ini adalah sumber energi yang berupa gelombang elektromagnetik. Pak rasa di kuliah-kuliah yang terkait dengan penginderaan jauh sudah banyak sekali ini dibahas terkait dengan sumber cahaya. Kemudian berikutnya di sini ada benda atau permukaan. Jadi di sini harus ada permukaan benda yang akan kita buatkan citranya. Nah, di sini tentunya nanti setiap permukaan benda yang terkena intensitas cahaya dengan energi tertentu, pasti akan terjadi interaksi kan? Interaksi pada permukaan benda tersebut. Mungkin adik-adik masih ingat, ini interaksinya ada interaksi pemantulan, kemudian ada interaksi penyerapan, kemudian ada interaksi yang diteruskan. Jadi ada 3 itu ya, dipantulkan, diserap, kemudian diteruskan. Nah, nanti untuk membuat sebuah citra, tentunya yang kita perlukan adalah energi pantulnya. Nah, di sini biasanya dinyatakan dengan Fx, Y ya. Jadi fungsi energi pantulan dari objek pada koordinat X, Y. Di sini kan koordinat 2 dimensi ya. Nah, kemudian untuk intensitas citra cahaya sendiri itu biasanya dinyatakan dengan I. I ini adalah singkatan ya, intensitas pada koordinat X, Y. Jadi di sini ada, kalau Anda ingat sebuah koordinat ya, kalau X itu, ini kan yang sumbu X yang mendatar ya. Sedangkan yang ini yang ke atas, yang vertikal, itu adalah sumbu Y-nya. Untuk koordinat 2 dimensi. Nah, karena di sini titiknya, jadi berada pada titik koordinat X, Y, maka intensitasnya dinyatakan dengan I, X, Y ya. Artinya ini intensitas pada titik ini, yang hitam ini. Titik hitam ini terletak pada koordinat X, Y. Apakah ada yang bingung terkait dengan sistem koordinat X, Y ini? Nanti bisa mengerti semua ya.
Nah, misalkan ya, ada sebuah titik, dia berada di, ini ya, X-nya 3, kemudian Y-nya 2. Nanti Anda tarik garis seperti ini, putus-putus ya, untuk menentukan di mana letak koordinatnya. Yang ke bawah juga sama, seperti ini. Jadi titik B misalkan di sini, ya, di sini 3,2 ya. Jadi intensitas di titik B itu adalah I 3,2. Jadi cara penulisannya nanti seperti itu. Kemudian untuk energi yang dipantulkan, ini biasanya dinyatakan dengan F X, Y. Ini ya, energi yang dipantulkan, F X, Y. Nah, tentunya nanti energi yang dipantulkan, kalau Pak ingin tanyakan ke Anda, apakah energi pantulnya ini akan sama dengan intensitas besarnya? Ada yang bisa menjawab? Sama, Pak. F, X, Y itu nilainya akan sama dengan I, Y ya. Apakah sama nilainya? Ada yang bisa membantu? Dia baru ada satu orang tadi. Yang lainnya bagaimana? Menurut Abdul sama ya? Oke, kalau menurut Echa bagaimana? Sama atau beda? Sama, Pak. Sama juga. Ikut-ikutan Abdul. Gimana Echa? Tidak, Pak. Memang sudut datang dan sudut pantulnya itu sama. Oke. Kalau ini siapa ini? Aldok Krishna ya. 1865. Bagaimana Aldok? Sepertinya menurut saya juga sama, Pak. Sama. Oke. Berarti sebagian besar menyatakan sama ya. Nah, di sini perlu Anda perhatikan konsep interaksi ya. Jadi kalau kita bayangkan misalkan sumber energi matahari, tentunya di intensitas sumber di asalnya pasti akan tinggi sekali. Sehingga dia bisa mencapai planet bumi ya. Itu sudah ada intensitas nanti, interaksi intensitas dengan atmosfer ketika dia memasuki planet bumi. Di atmosfer terjadi interaksi. Ada sebagian dibaurkan, ada sebagian dipantulkan, kemudian ada sebagian diserap. Dan setelah melewati atmosfer, sampai di permukaan benda, kembali ada interaksi ya. Ada sebagian intensitas itu dipantulkan, nah itu ya. Ada sebagian diserap, sehingga benda tersebut, kalau kita misalkan memegang batu misalkan di siang hari yang terpapar sinar,
maka kita bisa merasakan batu itu agak panas misalnya. Nah, itu karena dia menyerap beberapa energi panas. Kemudian ada juga yang diteruskan. Nah, kalau begitu kondisinya, berarti intensitas pantulan itu akan berbeda dengan intensitas dari sumber ya. Karena ada interaksi tadi. Interaksi ada di atmosfer, kemudian ada interaksi yang terjadi di benda, di permukaan benda. Sehingga nilai F ini akan berbeda dengan nilai I. Pada titik yang sama ya. Ini kan X, Y. Ini X, Y, artinya di titik yang sama. Itu nilainya akan berbeda karena ada interaksi. Oke, jadi itu ya. Jadi ketika kita membuat sebuah citra, nah itu nilai F ini di masing-masing titik kita akan petakan dia ke dalam matrik baris kali kolom. Ini artinya masing-masing koordinat. Contoh misalkan ini sebuah meja ya. Sebuah meja yang kita buatkan image-nya atau citranya. Jadi, katakanlah ini sebuah meja ya. Jadi ini semuanya meja. Dan kita ingin buat dia menjadi sebuah image. Jadi di masing-masing titik itu akan ada nilai intensitas pantulnya. Misalkan ini titik di baris ke-0, kolom ke-0 itu ada nilai intensitas pantulnya sebesar F 0,0 ya. Kemudian di titik lain juga akan ada nilainya sampai dia membentuk sebuah persegi panjang, misalkan ini meja misalnya, bentuknya persegi panjang. Nah, itu nanti di setiap titik yang biasanya kita kenal dengan piksel, mungkin Anda masih ingat pertemuan sebelumnya, konsep terkait dengan piksel. Jadi di masing-masing piksel ini nanti akan dipenuhi oleh nilai intensitas pantul ya. Nah, kalau nanti kita buatkan dalam notasi matriks, maka citra itu akan bisa dibuatkan seperti ini ya. Ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan seterusnya. Kemudian ada kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom seterusnya. Dan nanti Anda harus hati-hati. Indeks untuk kolom dan baris itu dimulai dari 0 ya. Walaupun ini misalkan baris pertama. Ini kan baris pertama. Indeksnya mulai dari 0. F 0,0 ya. Kemudian untuk yang baris kedua, indeksnya dimulai dari 1. Jadi di sini kalau baris kedua, kolom pertama, penulisannya menjadi F 1,0. Bukan 2,1 ya. Walaupun kita baca baris kedua, kolom pertama. Nah, ini nanti penting pada saat Anda membuat kode program. Indeks itu selalu dimulai dari 0, bukan dari 1. Sehingga untuk memudahkan Anda membuat misalkan untuk ilustrasinya seperti ini, kita langsung saja pakai baris pertama itu indeksnya 0. Baris kedua indeksnya 1. Baris ketiga nanti indeksnya 2. Sampai ke baris ke N ya.
Sehingga indeksnya menjadi N-1. Ini untuk baris yang ke N. Indeksnya selalu lebih rendah satu tingkat. Kalau dia baris ke 10 di sini, berarti 10 dikurangi 1, indeksnya menjadi 9. Begitu pula untuk yang kolom. Ini ya, setelah koma ini menunjukkan kolom. Kolom pertama indeksnya 0, kolom kedua indeksnya 1, sampai ke kolom ke M. Indeksnya M-1. Nah, nanti kalau Anda ditanya berapa ukuran matriks ini, berarti ukurannya N dikali M ya. Bukan N-1 dikali M-1, bukan. Itu adalah indeksnya. Tapi ukurannya tetap N baris, M kolom. Misalkan ada 4 baris, 5 kolom misalnya seperti itu, berarti ukurannya 4 kali 5. Resolusi citranya nanti dinamakan 4 dikali 5 resolusinya. 4 baris, 5 kolom. Baik, bagaimana? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mungkin sampai di sini. Bisa dipahami? Pak. Ya, mau bertanya? Siapa tadi? Mau bertanya ya? Halo? Ya, Pak. Enggak, Pak. Tadi sudah, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Pak lanjut. Oh ya, satu lagi. Hampir lupa. Nah, di sini adalah nilai intensitas nanti ya. F 0,0 ini berupa nilai nanti, sebuah nilai. Contohnya misalkan 15. Seperti itu ya. Nilai intensitasnya berarti 15. Di kolom di baris pertama, kolom pertama. Nah, itu nanti tolong hati-hati dalam membaca baris dan kolom. Oke, jadi setelah Anda bisa membentuk citra, artinya Anda sudah memiliki nilai intensitas di masing-masing pixel. Dan nanti kita perlu membuat histogram dari intensitas tersebut. Nah, ini nanti banyak sekali kegunaannya untuk histogram citra. Jadi bentuknya seperti ini ya, histogram yang ada gambar di sebelah ini ya. Nah, ini di sebelah kanan, ini gambar histogram. Ini biasa dikenal dengan grafik batang ya. Sumbu X, sumbu Y. Nah, khusus untuk histogram, sumbu Y-nya ini menyatakan nilai histogramnya. Nah, nanti kalau nilai histogramnya mulai dari 0 sampai 1, itu namanya histogram yang normal. Atau histogram yang sudah dinormalisasi. Karena nilai terbesarnya itu adalah 1. Jadi ini adalah histogram yang sudah dinormalisasi. Kemudian sumbu X-nya, nah ini menunjukkan intensitas yang ada pada citra. Jadi nilai-nilai intensitas. Sehingga histogram itu sebenarnya adalah grafik penyebaran dari nilai-nilai intensitas pixel. Jadi nanti kalau Anda ingin membuat histogram, Anda lihat nilai-nilai yang ada pada pixel, kemudian nilai-nilai yang sama Anda gabungkan, kemudian Anda hitung berapa banyaknya. Sehingga nanti Anda tahu, misalkan pixel yang bernilai 0,
itu ada mungkin kira-kira di sini nilainya 8 misalkan ya. Berarti piksel yang intensitasnya 0 itu ada 8 buah. Artinya di citra tersebut ada 8 buah piksel yang bernilai 0. Dan selanjutnya ya nanti sampai intensitas terbesar. Nah, berikutnya mungkin Anda masih ingat di mata kuliah statistik, ini arti dari histogram. Kalau secara statistik itu kan adalah frekuensi dari, artinya menyatakan frekuensi ya, dari kemunculan nisbi atau relatif dari intensitas pada citra. Di mana, nah ini kita bisa menghitung frekuensinya nanti dengan rumus yang di bawah itu. Nah, kegunaan yang paling banyak nanti terkait dengan histogram, ini nanti bisa memberikan informasi terkait dengan kecerahan dan kontras dari citra. Contoh, kalau misalkan histogramnya menumpuk di sebelah kiri ya, kalau yang ini kan menyebar dia. Dari kiri sampai di kanan ya, ini menyebar. Tapi kalau seandainya dia menumpuk, di bagian ini dia menumpuk ya. Sedangkan di bagian kanannya tidak ada histogram, tidak ada grafik batang ya. Grafik batangnya menumpuk di bagian kiri. Maka bisa kita tebak atau kita nyatakan bahwa citra tersebut kurang cerah ya. Artinya terlalu gelap. Karena dia nilainya mendekati 0. Sehingga citranya pasti akan gelap dia. Begitu pula sebaliknya, kalau histogramnya menumpuk di kanan, maka citranya akan terlalu terang. Nah, itu dari sana nanti kita bisa perbaiki supaya citranya tidak terlalu gelap atau terlalu terang, maka kita harus buat dia menjadi rata seperti ini. Seperti gambar yang di kanan ya. Kalau sudah rata seperti ini, biasanya tingkat kecerahan itu sudah normal. Begitu pula kontrasnya. Kalau nanti histogramnya terlalu menukik tajam, jadi misalkan ada bentuk seperti ini ya, histogramnya. Seperti itu. Nah, ini tingkat kontrasnya akan tinggi. Begitu pula sebaliknya. Kalau dia terlalu rendah seperti ini, maka kontrasnya kurang. Nah, yang kita inginkan nanti distribusinya merata. Jadi tidak terlalu lancip dan tidak terlalu tumpul. Nah, itu nanti kontrasnya akan normal. Nah, itu nanti kegunaan dari histogram ya. Tapi di awal kita sudah mampu mendapatkan informasi. Dari bentuk histogram ini, nanti kita sudah mampu mendapatkan informasi terkait dengan kecerahan dan kontras dari citra. Nah, untuk menghitung histogram sendiri, nanti Anda bisa gunakan rumus ini. HI ini adalah nilai histogram dari piksel yang bernilai I. Kemudian NI ini adalah jumlah piksel yang bernilai I dibagi dengan jumlah total yang ada di total piksel yang ada di citra. Nah, untuk mendapatkan total piksel di citra, tinggal kalikan saja tadi berapa baris, berapa kolom. Misalkan kalau 5 baris 4 kolom, berarti total piksel yang ada itu ada 20 piksel berarti di citra yang Anda olah. Sehingga nilai N-nya menjadi 20 nanti.
Nah, jadi demikian ya untuk nilai I, itu nilai intensitasnya. Nah, mungkin Pak ingin bertanya, apa ini nilai I-nya dari 0 sampai L-1? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Kira-kira kenapa? Coba bisa menjawab. Ini angkatan 18, coba Aldo ya. Mana Aldo? Hadir Pak. Ya, Kenapa bisa sampai L-1? Saya belum begitu nangkep Pak. misalkan kalau citra 8 bit misalnya. Pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas apa itu citra biner, kemudian apa itu citra grayscale. Nah, kalau citra grayscale yang 8 bit, berapa nilai maksimumnya? Berapa, Aldo? Kalau 8 bit itu berarti 2 pangkat 8 Pak. Berarti Berapa? 256 Pak. Atau janganlah 8 bit kalau susah. Menghitung 4 bit saja. Kalau 4 bit Citra 4 bit. 16 Pak. Nilainya maksimum berapa? Berapa, Aldo? Nilai maksimumnya. Untuk citra yang 4 bit. Tidak tahu? Tidak tahu Pak. Maaf Pak. Oke. Coba dibantu 1822 Muhammad ya. Silakan 1822. Kan? Anda masih mute itu, Muhammad. Tolong ditekan gambar itu ya, mic-nya itu. Muhammad ternyata tidak bisa menjawab. Coba Nixi ya, 1994. Silakan Nixi. Nixi Padilah ya. Mana ini si Nixi? Nixi tidak menjawab, nanti
Hapus saja absennya ya. 2/2, Pak. Korma, masih mendengar Korma? Bisa, Pak. Oke, nanti dihapus nih ya. Nixi tidak menjawab. Nanti absennya dihilangkan saja. Berikutnya, coba 1996 ya, Akmila. Izin menjawab, Bapak. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, terdengar, silakan. Kalau untuk 4 bit, kisarannya antara 0 sampai 15, Pak. Oke, 0 sampai 15 ya, Iya, Pak. bukan 0 sampai 16. Nah, itulah kenapa nanti nilai I di sini mulai dari 0 sampai L-1. L ini menyatakan jumlah bitnya. Jumlah maksimum dari bitnya dia. Kalau dia 4 bit, jadi 2 pangkat 4, 16. Dikurangi 1, berarti 15 di sini. Sehingga untuk citra yang 4 bit, nilai I-nya di sini mulai dari 0 sampai 15 nanti. Nah, itu nanti cara Anda untuk menentukan nilai I dan jumlah sel yang ada di citra yang Anda olah ya. Izin bertanya, Pak. L-nya tadi itu menyatakan bit ya, Pak? Ya, silahkan. Cuman mau memastikan aja, Pak, yang Yang L. L yang di sini, G, Pak. Itu jumlah nilai bitnya. maksimum. Oh, jumlah maksimumnya. Bukan, nilai maksimum dari citra dan bit yang bersangkutan. Contohnya kalau citra 2 bit, nilai maksimumnya itu kan 2 pangkat 2, sehingga nilai maksimumnya adalah 4. Untuk yang citra 2 bit ya, Oke, Pak. nilai L-nya berarti 4 ya. Oh, ya. Jadi kalau Oke, dia Pak. 4 bit, jadi kalau dia 4 bit berarti akan berbeda nanti L-nya. 2 pangkat 4 ya 16 di sini L-nya. Tergantung dari bit citra. Berapa bit citranya. Nah, itu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan dari yang lainnya? Jadi bisa dipahami ya. Tuh. Ini histogramnya. Oke, kita lihat contohnya. Dan nanti seperti ini. Kalau nanti Anda membuka sebuah citra, contohnya ini ya bunga ya. Nah, di sini tentunya kalau Anda perbesar dia akan ada kotak-kotak seperti ini kecil-kecil nanti. Dan seterusnya ya sampai ke bawah kemudian ke samping. Masing-masing kotak ini kan dikenal dengan piksel. Piksel dari citra. Jadi kalau nanti semakin tinggi resolusinya, maka nilai piksel jumlah piksel yang ada di image ini akan semakin banyak. Semakin banyak piksel yang ada dalam sebuah image, nanti gambarnya akan semakin detail. Mungkin bisa Anda bayangkan kalau Anda punya monitor